Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Kurang semangat dari wajah-wajahnya ini. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Nah, gitu dong, harus semangat. Kalau di kelas saya itu harus senyum, oke? Oke. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan dan pengulangan sampai dengan 20, terlebih kita berdoa dahulu. Untuk doa saya mohon ketua kelasnya Mas Rafi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai ya. Doa. Terima kasih Mas Rafi yang telah membuat doa. Oke, anak-anak. Di sini Bapak mempunyai dua media konkret untuk kita belajar matematika. Ayo perhatikan ke depan. Ya Pak. Ada kelereng, bisa diisi dulu Mas. Nah itu ada kelereng, ada dua wadah. Kemudian kita mempunyai yaitu roda berhitung. Nah untuk secara tekniknya akan jelaskan nanti. Oke, silakan di next dulu, Mbak. Di sini kita akan belajar pada hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan menjawab pertanyaan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 dengan benar. Oke. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan dan pengerjaan KPD, nanti anak-anak juga akan saya berikan KPD untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum. Oke? Baik, Gunakan benda konkret. Nah, benda konkret itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu benda konkret itu apa? Benda nyata. Benda nyata ya? Ya. Atau yang depan ini benda nyata atau bukan nih? Ya, benda nyata. Yang ketiga, melalui kegiatan praktik langsung. Jadi anak-anak nanti saya suruh maju per kelompok atau gantian untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan. Oke, selanjutnya silakan di next. Nah, oke. Jadi secara umum penjumlahan adalah cara kita menambahkan dua apa? Mohon maaf, ada kesalahan. Oke. Halo anak-anak semuanya, bersama dengan Pak Guru Bagus di sini. Kita akan menjelajahi dunia penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita menjelajahi penjumlahan dan pengurangan, ada yang tahu penjumlahan itu apa secara singkat? Saya Mbak. Nah, atau bisa disebutkan dengan tanda plus. Benar, Sapi? Menjumlahkan dua buah bilangan atau lebih, Benar. yang digabung dan menghasilkan jumlah yang lebih banyak. Baik, terima kasih Mas Rafi atas jawabannya. Jadi penjumlahan itu benar kata Mas Rafi. Menggabungkan dua bilangan atau lebih untuk memperoleh hasil. Jadi seperti ini anak-anak contohnya. 3 ditambah dengan 3 akan memperoleh hasil berapa? Ayo, udah tahu? Saya. Ya, silakan jawab dua-duanya. 6. Nah. Oke, sekarang yang saya adalah pengurangan. Nah, pengurangan itu apa nama? Mengurangi dua benda. Pengurangan. Disimpulkan dengan tanda ring ya. Ya. Ayo Mbak Rosa, silakan menjawab. Mengurangi dua benda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik. Oke, akan saya bantu menjawab lebih dalam. Untuk pengurangan adalah mengurangi bilangan awal. Jadi seperti kita mempunyai 6 kelereng. Sini ada 6 kelereng. Kemudian kita berikan kepada Mas Rafi 3. Nah, tinggal berapa ini? Ada. Jadi kelereng ada 3. Kalau di meja udah berputar,
Di sini menyimbolkan tanda min, berarti ini dikurang. Kalau tanda plus, berarti ini ditambah. Paham anak-anak? Paham. Oke. Sekarang next. Terus nih. Jadi ini ya anak tentang tadi penjelasan tentang pengurangan dan penjumlahan akan saya tegaskan ulang. Penjumlahan adalah cara kita menambahkan dua atau lebih angka, bisa 3 ditambah 3 sama dengan 6 itu sudah bisa. Nah, tentang pengurangan adalah cara kita mengurangkan satu angka dari yang lain atau dari yang depan tadi. Misalnya ketika kita memiliki, langsung saja ke medianya, kita memiliki 1, 2, 3, 4, kita memiliki 5 lereng di sini. Kemudian kita beri lagi ke kedua lereng, kita membeli 3 buah. Kita masukkan ya ke dalam lereng kita 1 buah ini. Jadi berapa? 5 ditambah dengan 3. 8. 8 ya. Iya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi. Ada yang kurang paham dari penjelasan ini anak? Sudah paham, Pak. Oke, silakan next. Nah, di sini akan memperkuat apa sih itu penjumlahan? Penjumlahan adalah cara kita menggabungkan angka menjadi satu. Nah, ada contohnya yang sisi kanan ini adalah single. Single memiliki 3 lereng dan sidang memiliki 2 lereng. Jadi berapa jumlahnya? 5. Jadi sisi kiri memiliki 3 lereng, akan saya putar dulu. 11. Kemudian si sidang memiliki 2 lereng. Jadi hasilnya berapa akan saya putarkan? 5, Pak. Lima. Ini bisa diamati apakah sudah benar? Sudah. Oke, silakan di next. Oke, anak-anak kita akan langkah-langkah penjumlahan. Kita pakai tanda plus seperti yang saya berikan tadi, karena ini penjumlahan melakukan angka awal, kemudian angka akhir dijadikan hasil. Nah, mari kita coba bagian mana untuk menambahkan 4 ditambah 6. Saya minta tolong kepada Mbak Rosa untuk berikan pada roda berputar ini. 4 ditambah dengan 6. Mungkin di sini aja nggak apa-apa. Oke, 4 Silakan putar. ditambah nah sama dengan 10. Sama dengan 10. Baik anak-anak, mau diamati ke depan. Apakah benar sama dari Mbak Rosa ini? Nah. Tepuk tangan untuk Mbak Rosa. Oke, silakan di next. Ini adalah latihan penjumlahan. Saya ambil hanya 2 saja untuk mempersingkat waktu. Jangan agak banyak saja ya anak-anak. 9 ditambah dengan 5. 9 ditambah dengan 5. Kemudian 8 ditambah dengan 6. Tapi ini saya maunya menggunakan media lereng karena tadi kan sudah menggunakan media roda berputar. Monggo maju ke depan Mas Raffi untuk menjumlahkan 9 tambah 5, yang ini 9, yang ini 5, kemudian nanti jumlah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, tambah dengan 5. 10, 12, 13, 14, ya. Jadi sama dengan 14. 14 ya. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah benar jawaban dari Mas Raffi ini? Sudah. Benar. Benar ya. Benar. Jadi kita sudah memiliki, bisa duduk sama Mas Raffi, memiliki 9 lereng. Nah, ini ibaratnya 9 lereng ya. Ya. Kemudian ditambah dengan 5 lereng. Nah, ini. Jadi jika dijumlahkan 9 tambah 5 dari
10, 11, 12, 13, 14. Jadi hasilnya 14 ya anak-anak. Iya. Oke. Ini yang kedua, untuk menentukan waktu 8 ditambah 6 menggunakan ini saja. Akan saya putarkan. Nanti disuruh menjawab ya. Iya. Monggo dijawab jawabannya berapa dan putar. 14. Baik. 8 ditambah dengan 6 hasilnya 14. Apa benar anak-anak? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Septi. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang penjumlahan. Sekarang kebalikannya yaitu pengurangan. Nah, pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan anak-anak. Jadi penjumlahan itu mengurangi bilang angka awal. Jadi angka awal semisal kita mempunyai 10. Kemudian kita memberikannya 5. Ini naikkan saja ya supaya itu mudah. Iya. 10 naikkan kita berikan kepada teman kita. Nah, bisa berapa? Jadi 5 ini mengambil dari 10. Jadi hasilnya sama dengan 5. 5. Apa biar balik anak? Bisa. Tapi perlu digarisbawahi anak-anak. Semisal sini ya. 8 ditambah 3 kurang 6. Nah, ini yang perlu didahulukan yang mana kalau ada kurungnya? Yang berkurung. Kenapa mau didahulukan? Ada yang bisa menjawab? Enggak tahu, Pak. Karena kita harus mendahulukan kurung ini harus lebih didahulukan. Semisal apapun ini ataupun ada tanda kali atau tanda bagi, kalau yang kurung ini pasti didahulukan. Itu ya. Oke, langkah-langkah pengurangan kita memakai tanda min atau kurang untuk menunjukkan kegiatan mengurangi. Angka yang dikurangi adalah angka awal, sedangkan angka yang terkurangi adalah angka yang kita ambil dari angka awal itu. Nah, mari kita coba itu bagaimana mengurangkan 8 dari 12. Jadi, akan saya hitungkan saja ya, nah. Mohon dihatikan ke depan. Iya, Pak. 12 kita putar dulu, ini kan penjumlahan, kita ubah menjadi pengurangan. 12 dikurangi dengan 8. Berapa hasilnya anak-anak? 3. 12 kurangi 4. 4. Ya benar. Iya, Iya. bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya. Oke, karena anak tadi sudah mengerti, acara ini saya rasa tidak perlu. Oke, selanjutnya saja. Oke, penambahan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan nyata. Nah, berikut adalah ada 5 contoh. Yang pertama ada berbelanja di toko. Ada yang pernah suruh belanja di toko? Saya pernah. Suruh membeli apa, Mbak Rosa? Minyak. Minyak. Iya. Halo Mbak April. Deterjen. Deterjen. Iya. Halo Mbak Septi. Beli sabun. Oh iya. Oke. Nah, kalau bagian makanan ini anak-anak, misal kita mempunyai kue tar. Nah, kue tar ini kita beranggotakan ada 4 orang. Nah, supaya terbagi rata antara satu ini kita pecah dulu. Nah, menjadi 2. Ini kan masih dapat 2. Iya. Bentar, yang 1, 2, 3, 4. Jadi itu ya. Iya, Pak. Nah, untuk menghitung skor saat belajar, kalau anak-anak suka bermain badminton itu sangat perlu dibutuhkan untuk menghitung skor. Iya. Memberi mainan ini juga perlu. Ada yang suka mainan di sini? Saya Suka mainan apa? Barbie. Barbie. Oh, ada Mas Rafi. Mobil-mobilan. Oke, untuk mengatur keuangan. Nah, ini juga berusaha untuk saat kita menabung. Semisal kita diberi uang saku oleh orang tua kita 5.000, kita bisa menyisihkannya 3.000. Jadi kita bisa mengurangi 5.000 dikurangi 3.000, sisa berapa? 2.000. Bentar. Oke. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan membagikan LKPD pada kalian semua. Di sini yang bertanya berapa ini? Ada 7 ya. Ya. Oke, satu kelompok 7 orang. Di sini akan saya pandu dulu. Sini anak-anak menjelaskan nama. Nama ini nama kelompok. Kemudian
Untuk tujuan pembelajaran kita pada LKPD ini melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan makna dari operasi hitung tersebut. Petunjuknya, baca setiap soal cerita dengan teliti. Jadi dibayangin betul-betul. Kedua, gunakan kelereng yang sudah disediakan untuk mempraktikkan. Jadi nanti memakai kelereng ya. Iya, Pak. Tuliskan kalimat matematika yang hasil akhir di kolom yang tersedia. Kemudian 4, diskusikan bersama kelompok dan beri tanda centang. Jadi dicentang gini. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Pada jenis operasi hitung yang benar. Oke, sini akan saya bagikan. Langsung saja. Ya. Iya, Pak. Oke, saya tunggu 5 menit. Baik, sudah selesai ya. Untuk mempersingkat waktu. Sudah. Oke, silakan maju perwakilan kelompok saja untuk menghitung kelereng. Iya. Silakan maju. Oke, silakan dibaca untuk soal nomor 1. Budi membawa 12 buah kelereng ke sekolah. Di sekolah ia mendapatkan hadiah 5 kelereng lagi dari teman. Berapa jumlah kelereng Budi sekarang? Oke, 12 Ya, ditambah 5. ditambah dengan 5 ya. Iya, Hasilnya berapa, Mbak Rosa? 17. 11. Oke, monggo dihitung dengan kelereng. Iya. 12 tambah dengan 5. Kita taruh di sini ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ditambah 5, jadi kita tambahkan 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di dalam sini ada 17 kelereng, teman-teman. Gimana? Apakah sudah mengerti teman-temannya? Sudah. Tepuk tangan untuk Mbak Rosa. Oke, next selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kita tadi juga belajar tentang roda hitung dan belajar menghitung menggunakan kelereng, kita jadi lebih paham bagaimana cara menambah dan mengurangi. Kalau tambah itu plus, kalau pengurangan itu min. Nah, kemampuan ini akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat kita menghitung uang, menghitung barang, atau benda yang kita miliki. Ada yang perlu ditanyakan dari slide ini, anak-anak? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Next saja, Mbak. Oke. Dari ringkasan penjumlahan dan pengurangan dapat disimpulkan. Mohon dibacakan Mas Rafi untuk membacakan ringkasan penjumlahan ini. Ringkasan penjumlahan adalah cara menambah dua angka lebih untuk mengetahui berapa semuanya sudah dibagi. Sedangkan pengurangan adalah cara mengambil atau mengurangi satu angka dari angka lainnya untuk tahu berapa yang tersisa. Baik, anak-anak sudah dimengerti semua tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Bisa, Pak. Sudah ya? Iya. Oke, menurut anak-anak tadi menghitung menggunakan kelereng dan roda berputar lebih seru mana? Seru Yang ini kedua-duanya. atau yang ini menggunakan kelereng? Semuanya Semuanya seru Semuanya ya? seru, ya. Karena matematika itu asing kalau kita sudah. Iya. Nah. Oke, next selanjutnya, Mbak. Oke, mungkin ada yang tanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Belum, Pak. Sudah cukup paham. Sudah cukup ya semuanya. Iya. Baik. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, mohon dicek kanan kirinya ada sampah atau tidak. Tidak, Pak. Sudah Semua bersih. ya? Sudah. Oke, kita menggunakan ruangan ini harus dalam keadaan bersih. Oke, sebelum pulang, mohon Mas Rafi untuk membawa dalam doa. berulang dalam tahun belajar dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Oke anak-anak. Wah tapi kok kelihatannya kok lemes banget loh. Iya, Pak. Lemes. Supaya semangat saya ada tepuk matematika namanya. Kalau saya tambah, kalian tepuk 1 kali, kalau kurang 2 kali. Tadi cepet ya? Iya. Oke. Pak. Jadi saya beri contoh. Tepuk tambah, tepuk kurang, tambah kurang, tambah kurang. Oke? Oke, Pak. Di sini fokus. Tepuk tambah, tepuk kurang, tambah kurang, tambah kurang. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pecahan. Untuk materi pecahan silahkan pelajari dahulu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan kita bahas minggu depan. Oke, jadi pahami anak semuanya. Bisa. Oke, untuk anak-anak yang mau pulang sekarang dipersilakan. Jangan menunggu jemputan, juga ditunggu di sekolah saja, jangan larian dan hati-hati di jalan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Amin. Oke. Iya, Pak. Sekian dari saya tutup. Silakan pulang. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyaksikan presentasi pada siang hari ini. Saya Pak Sardiawan, NPM 21 4060 sampai 30. Mengucapkan terima kasih pada mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yeay.